Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Primasna Sanusi dari perwakilan kelompok 10 Filsafat dan Sejarah Matematika akan menjelaskan tentang matematika Hindu dan Arab. Kita mulai dengan kutipan Al-Quran dan hadis. Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berarti Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Siapa yang ridho dengan ujian itu, maka ia akan mendapat keridoannya. Siapa yang membenci, maka ia akan mendapat kemurkaannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu matematika Hindu. Yang pertama adalah aritmatika dalam masa matematika Hindu. A. Penjumlahan. Cara menjumlah dua bilangan yang ditulis dari bawah ke atas mungkin berasal dari Hindu, tetapi mengerjakan penjumlahan itu dari mulai kiri, sedangkan yang kita lakukan sekarang dari mulai kanan. Metode menjumlah yang mirip dengan metode yang kita kenal sekarang terdapat dalam buku Lilavati oleh Bhaskara. Penjumlahan ini dilakukan mulai dari kanan. Contoh, misal menjumlahkan 4796 dengan 2897 dikerjakan sebagai berikut. Jumlah 4 dengan 2 sama dengan 6 ditulis di atas. Jumlah 8 dengan 7 sama dengan 15 dicoret 6 ditulis di atasnya. Jumlah 6 ditulis di atasnya. Jumlah 6 dengan 1 dikurangi 7 dan 5 ditulis di atas 7. Jumlah 9 dengan 9 min 18 dicoret 5 ditulis di atasnya. Jumlah 5 dengan 1 min 6 ditulis di atas 5 dan 8 ditulis di atas 9. Jumlah 7 dengan 6 min 13 dicoret 8 ditulis di atasnya. Jumlah 8 dengan 1 sama dengan 9 dan 3 ditulis di atasnya. Maka hasil penjumlahan itu ialah 7696. B. Mengalihkan. Seperti metode menjumlah yang pertama, pengerjaan mengalihkan dimulai dari kiri dan disusun dari bawah ke atas. Contoh, misalnya 387 dikali 6 dikerjakan sebagai berikut. 6 dikali 3 sama dengan 18. 8 ditulis di atas 3. 6 dikali 8 sama dengan 48. 18 ditambah 4 sama dengan 22 ditulis di atas 18 dan 18-nya dicoret. 6 kali 7 sama dengan 42. 28 plus 4 sama dengan 32 ditulis di atas 28 dan 28-nya dicoret. Metode yang lebih mirip dengan cara mengalihkan yang kita gunakan sekarang adalah penggunaan kisi-kisi pada persegi panjang. Misal 348 dikali 276. Bilangan-bilangan pada kisi-kisi diagonal dijumlahkan mulai dari kisi paling kanan. Kisi pertama adalah 8. Kisi kedua adalah 6 tambah 4 tambah 4 sama dengan 14. 4 ditulis pada tempat kedua di kiri angka 8, sedangkan puluhan 1 ditambahkan kepada kisi diagonal ketiga. Jumlah 1 tambah 6 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 8 sama dengan 30. Angka 0 ditulis di tempat ketiga di kiri angka 4 dan 3. Dijumlahkan pada kisi diagonal keempat. Jumlah 3 tambah 1 tambah 8 tambah 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 16. 6 ditulis di kiri 0 dan 1 ditambahkan pada diagonal kelima. Jumlah 1 tambah 6 tambah 2 sama dengan 9 ditulis di kiri 6. Hasil perkalian tersebut adalah 96.048 kisi. Atau metode inverse. Metode berbalikan adalah operasi hitung yang dikerjakan sebagai kebalikan dan pengerjaan yang disuruhkan. Bila disuruh membagi maka dikerjakan mengalihkan. Bila disuruh menjumlah maka dikerjakan mengurang dan sebaliknya. Perhitungan dikerjakan mulai dari suruhan terakhir. Hasil terakhir adalah 2 setelah dibagi dengan 10 karena suruhan adalah membagi dengan 10. Maka dikerjakan adalah mengalihkan 2 dengan 10 hasilnya 20. Hasil ini dikurangi dengan 8 karena suruhan adalah menambah dengan 8.
hasilnya adalah 12. Hasil ini dikuadratkan karena suruhan adalah menarik akar pangkat 2, hasilnya adalah 12. Hasil ini ditambah dengan 52 karena suruhan adalah mengurangi dengan 52, hasilnya 196. Ditarik akar dari hasil ini karena suruhan mengkalikan dengan dirinya sendiri atau mengkuadratkan hasilnya. 14. Mengurangi suatu bilangan dengan 1/3 kali bilangan itu sendiri dapat diganti dengan membagi. Misalnya A min 1/3, A sama dengan 22/3. Kebalikannya adalah 3/2A. Maka 14 dikalikan dengan 3/2 menjadi 21. Hasil dikalikan dengan 7 karena suruhan adalah membagi dengan 7. Hasilnya adalah 147. Menemukan dengan 3/4 kali bilangan itu sendiri dapat diganti dengan mengalihkan, misalnya A plus 3/4A sama dengan 7/4A. Kebalikannya adalah 4/7A. Hasil ini dibagi dengan 3 karena suruhannya adalah mengkalikan dengan 3. Hasilnya 28, maka bilangan yang ditanya itu adalah 28. Aljabar dalam masa matematika Hindu. Aljabar Hindu adalah aljabar sinkopasi atau aljabar dengan singkatan-singkatan pengerjaan. Penjumlahan dilakukan menurut juxtaposisi, pengurangan dengan bilangan diberi tanda titik di atasnya. Persamaan kuadrat diselesaikan dengan metode kuadrat sempurna dan metode ini disebut dengan metode Hindu. Akar A plus min akar B sama dengan akar A plus akar A kuadrat min B per 2 plus min A min akar A kuadrat min B per 2. Misalnya dari persamaan di atas kita tarik akar. Dari akar 8 dikali akar 60 sama dengan akar 8 min akar 64 min 60 per 2 plus min 8 min akar 64 min 60 per 2. Aryabhata dan Brahma Gupta menyelesaikan persamaan tak tertentu. Plus BY sama dengan A plus BY sama dengan C. Untuk bilangan-bilangan bulat A, B, dan C adalah bilangan-bilangan bulat. Persamaan kuadrat ditulis dengan bentuk ialah AX plus BY plus C. Bhaskara menulis persamaan kuadrat dengan bentuk Y kuadrat sama dengan AX kuadrat plus 1. A. Bilangan bulat tidak bilangan kuadrat. Geometri dan trigonometri dalam matematika Hindu. Geometri. Yang pertama, mengenai pendirian altar agama Hindu. Pendirian altar itu terkait dengan teorema Pythagoras. Di dalam soal geometri, terdapat juga soal membujur sangkarkan lingkaran dan penyelesaian yang diberikan. D sama dengan 2 plus akar 2A, 3 dan A sama dengan 13D 15. D sama dengan diameter lingkaran A, yaitu sisi bujur sangkar. Pendekatan rasional untuk akar 2 dinyatakan dengan pecahan satuan adalah 1 plus 1/3 plus 1/4/3 dikali 4 min 1/3 kali 4 dikali 34. Jika diuji dengan pecahan desimal, hasilnya adalah 1 plus 0,3333 plus 0,083333 0,00245C sama dengan 1,414216. Berarti pendekatan ini benar hingga 5 tempat desimal. Mahavira, penulis karya matematika elementer kira-kira tahun 850, karyanya juga diterbitkan pada tahun 1912 oleh M. Rangacarya sebagai perluasan rumus 2 segi 3. Ia menulis rumus 2 segi 4 tali busur sebagai berikut. L sama dengan akar S min A dikali S min B dikali S min C dikali S min D.
Teorema Brahmagupta mengenai segi empat tali busur dinyatakan dengan rumus berikut. Jika M, N adalah diagonal dan A, B, C, dan D adalah sisi, maka M kuadrat sama dengan AB plus CD dikali AC plus BD per AD plus BC. N kuadrat sama dengan AC plus BD dikali AD plus BC per AB plus CD. Jika sisi-sisi suatu segi empat tali busur dapat dinyatakan sebagai AP plus BQ plus ER dengan hubungan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat dan P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan R kuadrat, maka diagonalnya saling tegak lurus. Segi empat ini disebut trapesium Brahmagupta. Teori Pitagoras dibuktikan dengan cara pemotongan bujur sangkar. Cara pemotongan yang dilakukan oleh Bhaskara adalah seperti gambar di bawah ini. Potongan-potongan bujur sangkar pada gambar dapat disusun, maka menghasilkan persamaan C kuadrat sama dengan 4 dikali AB per 2 plus A min B kuadrat sama dengan 2AB plus A kuadrat min 2AB plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Bukti kedua diberikan oleh Bhaskara dengan menarik garis tinggi pada hipotenus segitiga siku-siku. Itu seperti gambar di bawah ini. Menggunakan kesebangunan sisi segitiga yang merupakan C min per B sama dengan B per M plus C per A sama dengan A per N, atau B kuadrat sama dengan CM, A kuadrat sama dengan CN. Maka A kuadrat plus B kuadrat sama dengan CM plus CN sama dengan C dikali M plus N sama dengan C kuadrat. Trigonometri Hindu. Trigonometri Hindu terutama adalah alat untuk astronomi. Trigonometri Hindu sudah mengenal pengukuran sudut dengan derajat, menit, dan detik. Mereka juga sudah menyusun daftar sinus sebagai tabel setengah tali busur, seperti dibuat Gerik. Juga mengenal kosinus dan versin A min 1 kosinus A. Sinus setengah sinus dihitung dalam hubungannya dengan 1 per sin A. Orang Hindu menyajikan matematika dengan cara yang agak terselubung melalui syair-syair, tetapi Gerik menyajikan secara jelas dan logis. Bukti-bukti matematika Hindu biasanya berdasarkan empirik. Bukti matematika Gerik berusaha secara ketat dalam penjabaran. Kita masuk ke dalam matematika Arab. Matematika dan aljabar pada masa matematika Arab. Ahli matematika yang pertama dari Arab ialah Khwarizmi. Ia menulis aturan-aturan berhitung, misalnya aturan menentukan sisa suatu bilangan jika dibagi oleh 9. Aturan itu disebut aturan mengeluarkan 9, yang berbunyi sebagai berikut. Jika suatu bilangan dibagi dengan 9, maka sisanya sama dengan sisa jumlah 9. Angka penyusun bilangan itu dibagi dengan 9. Contoh, sisa pembagian 798 oleh 9. Cukup dicari sisa dari 7 plus 9 plus 8 dibagi 9, sisanya 6. Dan dalam aljabar, ia menyusun aturan untuk menentukan pendekatan akar suatu persamaan yang disebut aturan letak dua kali salah. Secara aritmatika dikerjakan sebagai berikut. X3 sama dengan X1 Fx1 min X1 Fx2 per Fx1 min Fx2. Contoh, tentukan pendekatan salah satu akar dari X3 min 3X plus 3 sama dengan 0. F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 8 min 12 plus 3 sama dengan min 1. Pendekatannya secara lebih halus dapat diteruskan di antara 1, 5, dan 2. Omar Khayyam memberi penyelesaian secara geometri dari persamaan pangkat 3 dalam bentuk X pangkat 3 plus B kuadrat X dan tambah A pangkat 3 CX kuadrat. A, B, C adalah ruas garis yang ditentukan dengan C lebih besar dari A, C lebih besar dari B. Lukisannya dikerjakan dalam gambar yang terlampir dalam makalah.
Geometri dan trigonometri pada masa matematika Arab. Geometri dalam bidang geometri Arab tidak menemukan suatu yang baru tetapi berjasa memelihara dan menerjemahkan geometri Gerik dari ahli geometri Arab pada masa itu dapat disebut Al-Haytham, dikenal kemudian dengan nama Al-Hazen. Dia memberikan soal yang dikenal dengan soal Al-Hazen, yaitu menarik garis-garis dari dua titik di bidang suatu lingkaran yang berpotongan pada titik lingkaran itu dan membuat sudut sama dengan lingkaran di titik itu. Al-Hazen dikenal di Eropa sebagai ahli fisika Arab terkemuka terutama mengenal optik. Trigonometri. Dalam trigonometri, bola dikenal Al-Battani, dikenal dengan nama latin sebagai Albategenius. Ia menulis rumus kosinus untuk segitiga bola. Rumusnya terlampir di gambar bawah. Geometri dan fungsi trigonometri. Jika jari-jari lingkaran satuan dan sudut pusat 4, maka arti tangen A atau tan A ada ukuran panjang CD. Sekan A disingkat sek A adalah panjang ruas garis OD, sedangkan kotangen dan kosekan adalah komplement-komplementnya. Tetapi sinus tidak mempunyai tafsiran geometri. Aribata menyebutnya dengan orda jia, artinya setengah tali busur disingkat dengan jia, adinya tali busur. Ke dalam bahasa Arab ditulis dengan jiba, tetapi kata ini tidak memiliki arti dalam bahasa Arab. Agar mempunyai arti diganti menjadi jaib, artinya dada. Kemudian Gerardo Kekomena kira-kira tahun 1150 menerjemahkan jaib ke dalam bahasa Latin menjadi sinus, yang menjadi fungsi trigonometri yang kita saat kini kenal. Sekian saja yang saya dapat sampaikan. Maaf bila ada tutur kata atau salah dalam penyampaian. Apabila ada kekurangan materi dapat dilihat dari makalah yang saya kumpulkan. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.